Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul diversifikasi atau konsentrasi. Banyak saham atau sedikit saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi, ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi, di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham, atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu? Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta. Saham B misalkan dengan harga Rp2.000, kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C yang berada pada harga Rp5.000, kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D dengan harga saham 10.000, kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan, saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp9.000, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak satu kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000, semakin berkurang. Dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka Rp600, dan kita kalikan misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham, artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan
melakukan pembelian apabila harga turun ke angka Rp1.000. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham, tersisa 1.500, dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000 misalkan harga sahamnya turun menjadi angka Rp8.000 dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa Rp8 juta. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi nol apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini. Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli satu saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga Rp1.000. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka Rp1.000 turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka Rp800 turun menjadi angka Rp700. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka Rp600 dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka Rp500 dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dan alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka Rp100. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham. Artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dan alokasi kita masih tersisa 54 juta. Dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan, dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio. Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi. Plus minus keduanya, bisa kamu lihat di sini dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka Rp1.000 ke angka Rp100, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga Rp1.000, saham B di harga Rp2.000, saham C di harga Rp5.000, dan saham D di harga Rp10.000. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham
yang mana harga awalnya adalah Rp1.000, sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya, bisa kamu lihat di sini. Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga Rp1.000 saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan Rp100, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian, dan harga sahamnya turun ke angka Rp50 pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik, yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini, karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana Rp1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana Rp2.500.000. Angka sisa dana ini Rp4 juta bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silakan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silakan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak.
Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima. Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana, yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak. Untuk investor moderat biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga risikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya, investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil. Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan, untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya, saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata. Saat video ini dibuat, kita akan menggunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplain kan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif, dengan alokasi dana 100 juta rupiah dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta.
Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderate. Nah, untuk risk profile moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi Rp2.000. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi Rp6.000. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil resiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil resiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif. Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang, mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000, tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini. Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis. Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara 2 tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil risiko konservatif. Apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar. Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu, sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya Rp10 juta saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000. Memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi di sini kita harus mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita
agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini, saat harga terendahnya 2000, kita melakukan pembelian sebanyak 5000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2000 ini turun menjadi Rp1.000. Dan di saat yang sama jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi 2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka 2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga 4.500, entah itu kamu beli di harga 4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka 2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Kita hanya bahas dari poin pertama saja yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka 2.000 dan Rp1.000 ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari Rp10 juta. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta. Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah Rp3.083, moderat Rp3.021, dan konservatif Rp2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss. Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus, karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti risiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2.000 dan 1.000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana
untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan resiko, tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.